Para jamaah yang saya muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa nasihat. Dari sekian banyak nasihat yang beliau sampaikan untuk umatnya, yang nasihat ini kalau kita renungkan, kalau kita resapi, kita pahami, kita hayati, dan kita aplikasikan, maka kita akan menjadi hamba unggulan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jagalah diri dari yang diharamkan, jauhkan diri kita dari yang diharamkan, bentengi diri kita dari yang diharamkan. Ketika kita mampu dalam hidup menjaga diri, membentengi diri, menjauhkan diri dari yang diharamkan oleh Allah, maka kita akan menjadi hamba unggulan di hadapan Allah. Karena salah satu ibadah, secara garis besar ibadah itu ada dua. Satu bentuknya melaksanakan perintah Allah, yang kedua ibadah bentuknya menjauhi larangan Allah. Dan ibadah yang tertinggi di antara keduanya adalah menjauhi larangan Allah. Sampai kata baginda Rasul, perbedaannya ketika kita sabar melaksanakan perintah Allah, Allah akan mengangkat derajat kita sampai 300 kali lipat. Tapi tatkala kita melakukan ibadah yang bentuknya menjauhi larangan Allah, ibadah yang bentuknya menjauhi larangan Allah, Allah akan mengangkat kita sampai 600 kali lipat derajat. Maka jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat. Karena memang ibadah ini jauh lebih berat. Banyak orang yang sanggup melaksanakan perintah Allah, tapi cukup berat dalam menjauhi larangan. Ketika kita sanggup, maka Allah akan angkat derajat kita sampai 600 kali lipat. Bahkan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu yang menjadi penyebab beratnya seseorang melakukan ibadah karena dalam dirinya terdapat perilaku-perilaku yang haram. Salah satu yang menjadi penyebab terhalangnya semangat ibadah, terhalangnya istiqomah dalam ibadah, yaitu perbuatan-perbuatan yang haram yang ada dalam dirinya. Sehingga akan sangat sulit kita untuk menjadi ahli ibadah, sulit kita istiqomah, sulit menjadi orang unggulan apabila kita belum menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Untuk itu, agar kita menjadi hamba unggulan, jaga anggota tubuh kita, pandangan jaga dari yang diharamkan, pendengaran jaga dari suara yang diharamkan, lisan jaga dari ucapan yang diharamkan, perut kita jaga dari kemasukan barang yang diharamkan. Begitu juga jaga kaki, jangan sampai melangkah ke tempat yang diharamkan. Jaga tangan kita, jangan sampai menyentuh, mengambil barang yang diharamkan. Termasuk jaga rumah kita dari barang-barang yang diharamkan. Tatkala kita mampu menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga rumah kita dari yang diharamkan, insya Allah kita akan menjadi hamba unggulan di hadapan Allah. Orang yang dalam dirinya jauh dari yang diharamkan,
jiwanya yang bersih dari yang diharamkan, akan menjadi wasilah. Dia merasakan akan ada dorongan kuat untuk menjadi ahli ibadah, akan ada kenikmatan dalam beribadah, akan ada kekuatan untuk istiqomah tatkala kita sudah bisa menjauhi hal-hal yang diharamkan. Inilah nasihat yang pertama dari baginda Rasul, agar kita menjadi hamba unggulan, jauhi perbuatan yang diharamkan. Sekecil apapun, jauhi. Kemudian yang kedua, kata baginda Rasul, wardo bima qasamallah laka takun agnan nas. Bangunlah jiwa ridho di dalam hati kita. Bangun jiwa ridho di dalam jiwa kita terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan menjadi manusia yang paling kaya jiwanya. Kita akan menjadi manusia yang paling damai hatinya, akan menjadi manusia yang paling tentram hidupnya, akan menjadi manusia yang paling lapang dadanya. Tatkala kita mampu ridho, membangun jiwa ridho terhadap hal-hal yang sudah ditentukan oleh Allah. Di antaranya, kita ridho ketika disuruh oleh Allah, ridho ketika diperintah oleh Allah, ridho kita diatur oleh Allah. Kita ridho dalam urusan rezeki, kita ridho diberikan berapapun. Allah memberi kita berapa per hari, kita ridho. Allah memberikan berapa kepada orang per hari, kita ridho. Intinya urusan rezeki, berapapun yang kita terima dari Allah, berapapun hasil kita usaha, berapapun hasil kita perjuangan dalam urusan kehidupan, maka ridhoilah. Tatkala kita ridho, kita akan menjadi orang yang paling kaya jiwanya, akan menjadi orang yang paling tentram hidupnya. Tanamkan dan bangunkan jiwa kita untuk jiwa ridho dalam segala keadaan. Karena tatkala kita hidup tidak bisa membangun jiwa ridho, tatkala kita tidak bisa membangun jiwa ridho, pasti jiwa kita akan penuh kegelisahan, akan penuh kegalauan, akan dikuasai oleh hawa, suasana yang kusut, yang menyebabkan hidup menjadi stres. Inilah bahayanya tatkala kita hidup tidak bisa membangun jiwa ridho. Oleh karena itu hadirin, ini resep lagi baginda Rasul. Ini rahasia yang luar biasa dari baginda Rasul, agar umatnya hidup damai, agar umatnya hidup tentram, agar umatnya hidup bahagia, agar umatnya hidup lapang. Maka rahasianya bangun jiwa ridho dalam kehidupan, apapun bentuknya, apapun rasanya, mau manis, mau pahit, mau sehat, mau sakit, tatkala kita ridho, maka akan bahagia jiwa kita. Tatkala kita sudah bisa membangun jiwa ridho, maka keuntungannya Allah akan ridho kepada kita. Saya ulangi, tatkala kita sudah bisa membangun jiwa ridho terhadap apapun yang Allah tentukan, khususnya urusan rezeki, maka Allah akan ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, Allah pasti menerima kita sebagai hambanya. Kalau Allah sudah ridho, pasti Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Inilah nasihat yang kedua dari baginda Rasul. Kemudian yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Jangan berhenti berbuat baik kepada tetangga yang ada di sekitar kita. Ini nasihat Rasul. Jangan berhenti berbuat baik kepada para tetangga yang ada di sekitar kita. Lebih-lebih tetangga itu adalah saudara kita,
saudara kandung, lebih-lebih dia adalah sesama saudara muslim, lebih-lebih dia satu bangsa, satu bahasa. Saudara yang dekat dengan kita prioritaskan untuk selalu mendapat kebaikan dari kita. Maka tatkala kita bisa selalu berbuat baik kepada tetangga, dan kita tidak memperdulikan sikap tetangga, terserah dia mau baik sama kita, yang penting kita kepada mereka, maka kata Nabi, takun mu'minan, kita akan menjadi orang yang paling unggul di kalangan orang mukmin. Kita akan menjadi orang yang paling aman dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, tatkala kita justru kebalikannya, bersikap jahat kepada para tetangga, Rasulullah bersabda, ada dua golongan di hari kiamat yang tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Jangankan dipandang, dilirik pun Allah tidak peduli, tidak akan meliriknya, apalagi dipandangnya dengan pandangan rahmat. Benar-benar dibiarkan oleh Allah. Siapakah orang tersebut? Yang pertama kata Nabi, qati'ur rahim, yaitu orang yang suka memutuskan tali persaudaraan. Orang seperti ini tidak akan dipandang di hari kiamat dengan pandangan kasih sayang, berarti dimurkai Allah. Yang kedua, wajarusu, tetangga yang jahat terhadap para tetangga yang lainnya. Untuk itu hadirin, agar kita selamat dan menjadi orang iman unggulan, menjadi orang yang aman, selamat dunia akhirat, maka jadilah orang yang baik terhadap sesama tetangga kita. Kemudian berikutnya kata Rasul, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Cintailah orang lain seperti mencintai diri kita sendiri, maka kita akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat, akan menjadi orang Islam unggulan. Orang Islam unggulan adalah orang yang selalu mencintai orang lain seperti mencintai dirinya. Ciri orang mencintai orang lain seperti mencintai dirinya, ketika dirinya ingin sehat, dia juga menginginkan agar orang lain juga sehat. Dia akan berjuang agar bisa menyehatkan dirinya dan menyehatkan orang lain. Tatkala dia ingin mencerdaskan dirinya dan dia cinta dirinya cerdas, dia pun akan berusaha mencerdaskan orang lain. Ketika dia mencintai dirinya itu subur makmur, maka dia pun akan berusaha menyuburkan, memakmurkan orang lain. Tatkala dia juga ingin hidupnya selamat, maka dia pun berjuang untuk menyelamatkan orang lain. Tatkala dirinya dia mencintai hidupnya lurus, penuh hidayah, maka dia pun akan berjuang agar orang lain pun hidupnya lurus dan juga mendapat hidayah. Inilah jiwa cinta terhadap sesama. Orang yang punya jiwa seperti ini akan menjadi orang muslim unggulan di dunia maupun di akhirat, bahkan akan menjadi orang yang paling selamat di dunia dan di akhirat. Untuk itu hadirin, mari kita sama-sama bangun jiwa kita untuk menjadi hamba yang lebih baik, khususnya hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama kita, agar hidup kita semakin terangkat menjadi hamba-hamba unggulan, baik di hadapan Allah maupun di hadapan makhluk Allah, insya Allah. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat.